Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok 4 dalam mata kuliah Agama dan Masyarakat Minoritas, program studi Sosiologi Agama. Kami akan menyampaikan sebuah materi tentang minoritas dan kosmopolitanisme agama. Sebelumnya, perkenalkan saya adalah Tiara Widyaningrum, kemudian teman saya Ahmad Maulana. Kami akan menjelaskan mulai dari asumsi dasar kosmopolitanisme dan konsep dasar kosmopolitanisme serta hubungannya kosmopolitanisme agama dengan minoritas. Berbicara soal isme ini memang sebenarnya sering terjadi kesalahan atau sering bermasalah karena rawan jatuh pada penyempitan tertentu dari kenyataan yang luas dan tak terbilangkan. Sedangkan konsep itu pada dasarnya memang kerap disebut sebagai bentuk penjajahan. Namun ada satu konsep yang mampu melepaskan diri dari penjajahan pemikiran. Hal ini karena konsep ini berakar pada keadaan dunia sebagaimana adanya. Konsep ini bernama kosmopolitanisme. Kosmopolitanisme itu apa? Kosmopolitanisme ini berasal dari kata kosmopolis atau kosmopolit, yang mana secara bahasa berakar pada dua kata, yaitu kosmo yang artinya dunia dan polit yang artinya warga, atau bisa juga berarti warga alam semesta, yang artinya gagasan ini bermakna prinsip kewarganegaraan dunia yang tidak terbatas kepada identitas sempit individu seperti ras, agama, suku, etnik, negara, dan lain-lain. Yang mana semua bentuk perjuangan dan dialektika gagasan dari kosmopolitanisme ini semata-mata didasarkan pada aspek kemanusiaan. Identitas individu seperti ras, agama, kemudian agama, etnik, suku, dan lain-lain itu tadi dianggap akan menjadi sebuah hambatan, sebuah penghalang dari perjuangan berdasarkan kemanusiaan ini atau kosmopolitan ini. Dan Gus Dur ini menggunakan prinsip kosmopolitan sebagai pisau analisis untuk menjadikan Islam sebagai landasan menuju kosmopolitanisme itu sendiri, yaitu Islam sebagai titik pijak prinsip ini yang dianggap memiliki substansi rasionalitas yang tidak jauh antara keduanya, yaitu kemanusiaan antara Islam dan kosmopolitanisme, yang artinya jika seluruh manusia hidup dari kesadaran ini, maka segala isme itu akan runtuh secara alami dan kedamaian akan tercipta juga secara alami, baik dari individu maupun dari masyarakat. Nah, kemudian paham kosmopolitanisme itu salah satunya juga memberikan pendekatan dengan cara dialog dan diskusi, sehingga dapat mengurangi konflik serta manusia itu dapat menemukan makna hidupnya yang sejati karena dia mengetahui dan menyadari kesatuannya dengan semua makhluk sebagai warga negara, sebagai warga semesta yang sesungguhnya itu saling bergantung antara satu dengan yang lainnya. Dari kesadaran tadi,
itu akan membawa perubahan besar, tidak hanya di dalam tata kelola hidup bersama, tetapi juga bagi mutu kehidupan pribadi manusia, sehingga tercipta perdamaian dunia, yang mana juga didukung dengan Islam sebagai agama yang terbuka. Jadi dari sinilah Gus Dur merumuskan konsep kosmopolitanisme Islam. Sebenarnya kosmopolitanisme Islam itu sudah ada sejak masa-masa awal perkembangan Islam. Hal itu dibuktikan dengan kebersediaan Islam untuk berinteraksi dan menyerap unsur-unsur lain di luar agama Islam. Kemudian keterbukaan itulah yang memungkinkan kaum muslim selama sekian abad menyerap berbagai macam manifestasi kultural dan wawasan keilmuan yang datang dari peradaban lain. Bagi Gus Dur, kosmopolitanisme Islam itu muncul dalam sejumlah unsur dominan seperti hilangnya etnis, kuatnya pluralitas budaya, heterogenitas politik, dan kehidupan beragama yang eklektik selama berabad-abad. Jadi dengan menghilangkan batasan-batasan tadi itu, suku, ras, agama, seperti itu. Kemudian untuk subbab selanjutnya yaitu tentang minoritas dengan hubungannya kosmopolitanisme agama, yang akan dijelaskan oleh Ahmad Maulana selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya Ahmad Maulana akan menyampaikan perihal kosmopolitanisme dan masyarakat minoritas. Seperti yang kita jelaskan di awal bahwa kosmopolitanisme ini berasal dari kata kosmopolit yang memiliki makna secara bahasa berakar pada dua kata, yaitu kosmo yang berarti dunia dan polit yang berarti warga, atau bisa diartikan warga alam semesta. Artinya, gagasan ini bermakna prinsip kewargaan dunia yang tidak terbatas kepada identitas sempit individu, seperti ras, agama, suku, etnik, negara, faham, ideologi, dan lain-lain. Semua bentuk perjuangan dan dialektika gagasan dari kosmopolitanisme ini semata-mata didasarkan pada aspek kemanusiaan. Identitas individu yang sempit seperti ras, agama, etnik, suku, dan lain tadi dianggap akan menjadi penghambat dari perjuangan berdasarkan prinsip kemanusiaan ini. Selain itu, prinsip kosmopolitanisme ini oleh Gus Dur juga dijadikan pisau bedah untuk menjadikan Islam sebagai landasan menuju kosmopolitanisme itu sendiri. Islam sebagai titik pijak prinsip ini dianggap memiliki substansi rasionalitas yang tidak jauh beda antar keduanya, yaitu kemanusiaan. Kemudian membahas tentang kosmopolitanisme dan masyarakat minoritas. Di sini nampaknya akan kami berikan gambaran melalui contoh. Sebelum masuk ke contoh, kami ingin menyampaikan bahwa menurut kami peristiwa-peristiwa yang terjadi kepada kelompok-kelompok minoritas ini nampaknya terjadi karena selalu hadir atau selalu menyangkut perihal identitas sempit individu, baik itu ras, suku, faham, agama, etnik, negara ataupun yang lain-lain. Dalam kosmopolitanisme ini, seperti yang telah saya katakan di awal, bahwa prinsip kewargaan dunia tidak terbatas
pada identitas sempit individu tersebut, karena identitas individu yang sempit tersebut hanya akan menjadi penghambat dalam perjuangan kemanusiaan. Di sini masuk ke dalam contoh seperti yang sudah kita ketahui di Cina, yaitu peristiwa yang terjadi terhadap Muslim Uighur, yang mana Muslim Uighur ini merupakan kelompok minoritas yang ada di Cina yang mendapatkan perlakuan diskriminatif dan perlakuan tidak mengenakan dari pemerintah Cina, yang mana ini berawal pada 2014 ketika terjadi teror di Xinjiang, Cina. Lalu Cina mengklaim bahwa serangan teror ini dilakukan oleh kalangan ekstremisme Uighur. Alhasil Muslim Uighur diburu dan ditangkap dengan dalih akan direhabilitasi pada pendidikan, yang mana ternyata mereka mendapatkan paksaan untuk menghafal lagu Tiongkok dan ikut kuliah Partai Komunis Cina. Bahkan tak jarang mereka mendapatkan perlakuan kekerasan dan pemaksaan secara kasar untuk memahami pemahaman komunis Cina. Selain itu, di Indonesia juga banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi kepada kaum-kaum minoritas, semisal kepada kaum Syiah, dan masih banyak lagi. Sebagai contoh seperti kasus yang ada di Madura yang sudah kita ketahui bahwa terjadi pembakaran terhadap rumah dan beberapa tempat tinggal warga, yaitu warga Syiah, yang itu dilakukan oleh kelompok lain. Maka dari itu, menurut kami peristiwa diskriminasi, peristiwa yang menyangkut kaum-kaum minoritas dan perilaku yang tidak mengenakan kepada masyarakat minoritas atau kelompok minoritas, selayaknya yang menyangkut kaum-kaum minoritas dan perilaku yang tidak mengenakan kepada masyarakat minoritas atau kelompok minoritas selayaknya tidak harus terjadi. Karena pada dasarnya dapat kita pahami dalam kosmopolitanisme ini bahwa kita sebagai umat alam semesta pada dasarnya adalah makhluk yang terlahir tidak dengan apapun. Artinya ketika lahir kita sama-sama tidak membawa apa-apa dan kita hanya makhluk alam semesta. Dan begitu pula ketika meninggal kita juga tidak membawa apa-apa. Sehingga kesadaran kita sebaiknya menyadari bahwa kita sama-sama manusia, sama-sama ciptaan Tuhan, dan kita memiliki hak yang sama, baik itu di depan hukum ataupun di dalam segi lainnya. Nah, menyangkut sedikit tentang konsep ini ke dalam Islam, prinsip kemanusiaan ini juga ada dalam Islam dan itu tidak perlu kita ragukan lagi nampaknya. Seperti hadis riwayat Ahmad, Al-Baihaqi dan Al-Haisami dari Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh ketiganya, yang mengatakan bahwa wahai manusia, ingatlah sesungguhnya Tuhanmu adalah satu dan nenek moyangmu juga satu. Tidak ada kelebihan dari bangsa Arab terhadap bangsa lain, tidak ada kelebihan bangsa lain terhadap bangsa Arab, tidak ada kelebihan orang kulit merah terhadap orang kulit hitam, tidak ada kelebihan orang kulit hitam kepada orang kulit merah kecuali dengan takwanya. Hadis riwayat Ahmad, Al-Baihaqi dan Al-Haisami. Mungkin seperti itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Sekian presentasi dari kelompok kami.
Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.